Halo, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang analisis data ya. Sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya sampel dan populasi. Kemudian kita cerita validasi dan reliabilitas. Nah, setelah kita melakukan suatu penelitian, kita telah menentukan sampel, sampling dan populasi. Kemudian kita telah memvalidasinya dan melihat reliabilitasnya. Kemudian kita akan mendapatkan sejumlah data yang terkumpul untuk dapat kita analisis ya. Nah, data-data tersebut yang telah kita kumpulkan sekarang harus bisa kita gambarkan, kita analisa, dan kita terjemahkan sehingga dapat dimengerti baik kita ataupun orang-orang yang membaca artikel yang kita buat atau orang-orang yang melihat kepada penelitian yang telah kita kerjakan. Kita harus melihat kepada data mentah untuk kita dapat mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan penting tentang hasil, apa arti dari hasilnya, atau apa signifikansi yang kita dapatkan dari data yang telah kita peroleh. Kita harus memeriksa data untuk memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu bersih. Bersih artinya dari ketidakbenaran ya, tidak konsistenan ya. Jadi kalau ada data yang tidak konsisten, kita harus periksa, kita harus buang, kita harus dapatkan data yang baik, yang benar, atau disebut dengan bersih ya, sehingga hasil gambaran yang kita dapatkan, hasil analisa, hasil terjemahan terhadap data kita itu dapat digunakan dengan baik ya. Jadi kalau kita lihat kembali proses yang kita kerjakan, ada data kelompok berdasarkan pada pertanyaan evaluasi atau seksi laporan. Kemudian kita menganalisa data menggunakan strategi analitis yang tepat. Baru kemudian kita akan menuliskan teks tentang itu ya, dan membuat grafik. Apabila datanya data kuantitatif, kita akan membuat grafik untuk mendukung apa yang kita tulis untuk setiap laporan, untuk setiap seksi dari laporan. Jadi ada berbagai seksi untuk menjelaskan hasil dari penelitian kita ya. Kalau kita lihat penelitian sebelumnya, kita sudah belajar ada kuantitatif dan kualitatif ya. Ada metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang kedua ini menghasilkan tipe atau jenis data yang berbeda. Kuantitatif, dia akan menghasilkan nilai-nilai numerik ya, angka dengan jelas ya. Sedangkan kualitatif, dia akan menghasilkan data yang sifatnya naratif ya, sifatnya naratif. Jadi kita harus memahami ya. Akan tetapi baik keduanya, kuantitatif dan kualitatif, strategi analitis yang sama dapat digunakan untuk interpretasi data ya. Jadi bukan karena kuantitatif saja dia punya angka, nilai berbentuk angka, maka kita menggunakan strategi analitis saja ya. Tetapi kualitatif juga kita dapat menggunakan strategi analitis yang sama untuk kita interpretasi atau kita terjemahkan data yang telah kita dapatkan.
dasar dari strategi analitis, kita strateginya sifatnya harus bisa kita membuat satu gambaran ya, gambaran dari hasil kita dapat melakukan perhitungan, kita dapat melakukan pemfaktoran, kita dapat melakukan clustering atau semacam pengelompokan ya. Kemudian kita dapat membuat suatu model ya, kemudian kita dapat membandingkan datanya terhadap data yang lain ya. Kemudian kita dapat menemukan apa hal umum yang muncul di dalam data kita. Kita dapat memeriksa apabila ada kasus-kasus yang menyimpang dari hasil penelitian kita. Kita juga bisa membuat suatu gambaran cerita. Kita juga dari analisis dapat menemukan kovariasi ya, dia yang berkaitan dengan variasi atau keberagaman. Kita juga mampu untuk mengesampingkan penjelasan dari rival ya, atau yang lainnya yang bertentangan. Dalam menganalisis data, biasanya kita membandingkan, mengelompokkan, menemukan persamaan. Itu kita gunakan dalam evaluasi konferensi. Apa yang lebih berguna untuk organizer atau yang penata konferensi? 85% partisipan memiliki angka positif terhadap konferensi. 85% partisipan memiliki nilai positif konferensi dibandingkan 92% dari tahun sebelumnya. Para ilmuwan menilai konferensi 10% lebih rendah dibandingkan kelompok yang menghadiri. Jadi kalau kita lihat data analisis survei deskriptif, apabila membandingkan kita bisa membuat chartnya seperti ini ya. Ada knowledge, attitude, suitability, and relevance of belief. Ini hanya contoh ya. Jadi pengaruh terhadap opini, kecocokan, relevansi, dan informasi yang menarik. Kita lihat ada warna merah untuk yang tidak setuju, sangat tidak setuju, orange untuk yang tidak setuju, yang kuning di antara tidak setuju dan setuju, yang hijau muda itu setuju, dan yang hijau tua itu sangat setuju. Ini hanya contohnya, tapi kira-kira seperti ini untuk apabila kita menggunakan chart ya, atau diagram untuk perbandingan, untuk proporsi dia seperti ini ya. Ini proporsi ya, bisa kita baca dengan jelas.
proporsi. Kemudian ada apabila kita cerita tentang ranking atau prioritas, chartnya bisa seperti ini ya, ini ranking atau prioritas ya. Kemudian apabila kita chart untuk yang tren atau yang grafik ya, perubahan grafik bisa seperti ini untuk jurnal penelitian ya. Untuk kovariasi kita bisa menggunakan scatter chart ya, titik-titik ya. Jadi titik-titik yang diberi perbedaan untuk membandingkan antara satu dengan yang lain ya. Oke. Apabila kita untuk data survei, analisis data survei untuk persamaan ya, commonalities, kita bisa pakai chart yang seperti ini. Ada contohnya kita mau merekomendasikan konferensi pada teman, ada no dan yes ya. Jadi bisa contohnya seperti ini. Nah, data yang sama bisa lagi dibagi menjadi misalnya kita berasal dari perusahaan kecil menengah, dari firma konsultasi, perusahaan besar atau yang lainnya, edukasi, media dan yang lainnya ya. Nah, kalau seandainya analisis data kualitatif, langkah-langkah untuk mengevaluasi data kualitatif, yang pertama itu kita membaca melalui keseluruhan respons ya, keseluruhan respons. Kemudian kita membuat kategori-kategori respons. Kemudian kita memberikan label kepada setiap komen atau pernyataan dengan satu atau lebih dari kategori. Kita lihat apa yang kita punya, kemudian kita pikirkan apa respon terhadapnya ya. Kemudian kita mengidentifikasi atau menemukan pola dan tren yang kita dapat dari data kita. Kita harus mencoba dan menghindari untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif, karena seringkali banyak yang salah yang membuat semuanya seolah-olah adalah data kuantitatif ya, walaupun dia adalah kualitatif. Analisis data untuk dilaporkan. Setelah kita menganalisis data kita akan tiba pada penilaian dari penemuan ya. Jadi harus ada pertanyaan kunci untuk ditanyakan. Pola dan tema yang disatukan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki bukti yang cukup untuk menjustifikasi atau membenarkan kesimpulan kita terhadap data itu? Kemudian, apakah kita telah mengesampingkan penjelasan yang lain dan memeriksa pengecualian-pengecualian terhadap pola yang telah kita lihat? Jadi kita harus memeriksa apakah kita telah mengesampingkan penjelasan-penjelasan dan kita memeriksa pengecualian-pengecualian terhadap pola yang telah kita lihat. Apabila ternyata pola kita itu punya pengecualian yang harus kita temukan ya, kita lihat. Kita perlu untuk menjalankan analisis korelasi, itu bisa menggunakan SPSS ya. Jadi di SPSS itu setelah kita masukkan data, tentu saja ini alat bantu ya, semua bisa dilakukan manual tapi akan
lama dan mungkin ada kesalahan dalam perhitungan. Apabila kita gunakan aplikasi analisis seperti SPSS, maka kita bisa mempercepat kerja kita, dan kita tinggal memilih untuk analisis korelasi. Di situ akan kelihatan perbedaan itu akan kelihatan. Apakah perbedaannya itu signifikan secara statistik atau tidak ya. Kemudian kita perlu untuk agar rekan kita mendouble check, rekan penelitian kita ya, memeriksa kembali penemuan kita terhadap data kita ya. Apa yang kita temukan, kesimpulan kita itu perlu diperiksa terhadap data kita yang sebelumnya, yang mentah ya. Kemudian baru kita akan menuliskan laporan tentang data tersebut. Ini sedikit tentang analisis data. Ini merupakan bahan ajar yang dituliskan oleh International Aid Society tentang analisis data. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kepada ANOVA atau Analysis of Variance di video selanjutnya.